Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siapa kita? Kurang kompak. Siapa kita? Pandawa 5. Prabowo Gibran. Yes. Tepuk tangan buat kita semua. Walaupun sudah larut tetap semangat, memang pemuda luar biasa. Pandawa 5 memberi pesan. Cakep, tolong dijawab. Pandawa 5 memberi pesan. Menghadapi pemilu jangan baperan. Sudah saatnya pemuda berperan bersama Prabowo dan Gibran. Yang saya hormati, ini ada luar biasa, ini saudara saya ini Muhammad Nasir selaku Ketua Umum DPP Voksi. Yang saya hormati, ini alumni aktivis Cipayung dari timur jauh, sekarang ada di kota Solo, dan beliau sekarang ini adalah Sekjen DPP KNPI. Beri tepukan yang meriah buat Almanzo Bonara. Yang saya hormati teman-teman pengurus DPP Pandawa 5, para caleg yang luar biasa. Tentunya yang saya hormati dan banggakan, kawan-kawan alumni aktivis BEM, aktivis Cipayung, dan pemuda sekota Solo Rakyat. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tidak banyak yang mau saya sampaikan, hanya 2. Karena kalau 1 kesedikitan, 3 kebanyakan. Jadi harus karena kita akan nyoblos nomor. Terima kasih. Yang pertama, ini penting. Saat ini kota Solo maju luar biasa. Tadi sudah banyak disebutkan, tapi saya sebutkan datanya. Sebelum dipegang sama Mas Gibran, kota Solo itu ekonominya minus 1,74%. 2022 kota Solo ekonominya plus, positif 6,25%. Indeks pembangunan manusianya, ini ada 3 komponen dalam indeks pembangunan manusia. Standar hidup layak, lalu mengenai pengetahuan, lalu panjang umur dan masalah kesehatan. Juga sama, setiap tahunnya meningkat di kota Solo. Bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Lebih tinggi dibandingkan ibu kota Jakarta. Kota Solo IPM-nya 2022 83,03. Provinsi Jawa Tengah IPM-nya 72, something. Ibu kota 81, something. Jadi kota Solo lebih tinggi. Ikhlas nggak kira-kira pemimpin kota Solo ini membawa impact positif ini ke seluruh wilayah Indonesia? Kita semua mau merasakan hal yang sama yang dirasakan warga kota Solo. Tepuk tangan buat Mas Gibran. Lalu apa lagi? Mas Gibran tadi sudah disebutkan sangat peduli dengan masalah UMKM. Mas Gibran bawa UMKM kecil ke Paris, Prancis. Lebih dari 1.200 item yang dipamerkan di sana. Bayangkan kalau ini dinasionalkan, karena kita sama-sama tahu
Yang menyerap tenaga kerja di Indonesia itu 97% adalah UMKM. Tidak sampai di situ. Dengan adanya peningkatan UMKM, berarti nantinya rakyat kita secara menyeluruh saat ini entrepreneurnya hanya 3,4%. Dari kalangan pemuda hanya 1,65%. Bayangkan kalau nantinya meningkat sampai dengan belasan persen. Dikarenakan Mas Gibran yang sudah terbukti berhasil di Kota Solo dinasionalkan. Ini semua keberhasilan Mas Gibran. Belum lagi tadi kita baru masuk Kota Solo, bersih luar biasa. Pantas kalau Kota Solo dianugerahi penghargaan sebagai kota besar yang bersih. Kota Solo diberikan anugerah juga atas berhasilannya membuat sebuah sistem kesehatan yang bisa diakses oleh seluruh rakyat Kota Solo secara adil dan dengan biaya yang terjangkau. Itu semua prestasinya Mas Gibran. Dan Mas Gibran di tengah-tengah, kemarin hiruk pikuk tarik menarik, banyak yang menyepelekan pemuda, hanya menjadikan pemuda objek politik, memberikan stereotip negatif kepada pemuda. Anak ingusan, anak kemarin sore tahu apa? Tapi justru Pak Prabowo memilih Mas Gibran menjadi cawapresnya di 2024. Dan lagi-lagi, Mas Gibran bukan sembarang pemuda yang sudah terbukti kinerjanya secara nyata. Indonesia membutuhkan pemimpin yang bisa kerja, bukan hanya bisa beretorika dan hanya mengandalkan popularitas semata. Sepakat? Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi coblos nomor 2. Yang kedua, tadi yang pertama. Yang kedua, luar biasanya Indonesia saat ini dipimpin oleh presiden kita, Presiden Pak Joko Widodo, ini sudah mau masuk di ambang pintu menjadi negara maju. Pemerataan ekonomi terjadi di era Pak Jokowi. Investasi di luar Jawa sebelum era Pak Jokowi hanya dilakukan maksimal 20-30%. Dan di era Pak Jokowi sampai dengan 53%, saudara-saudara sekalian. Hilirisasi dari nikel, batu bara, migas saja diproyeksikan bisa meningkatkan kita punya PDB sampai dengan 11.200 triliun lebih. Dan akan membuka peluang kerja sampai dengan 10,5 juta jiwa. Walaupun kita sampai dituntut oleh World Trade Organization, tapi tetap kita berjuang di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo. Apakah hal ini tidak akan dilanjutkan? Apa kita mau untuk tidak dilanjutkan? Apa kita mau kita akan terus-terusan menjadi negara berkembang? Tentu tidak, saudara-saudara sekalian. Dan kita saatnya Indonesia kalau mau bermartabat dan mau meneruskan perjuangan Pak Jokowi harus juga memiliki pemimpin yang berani dan tegas. Jadi ini adalah simpelnya. Prabowo Gibran adalah paket komplit. Dengan Prabowo Gibran kolaborasi lintas generasi.
dengan Prabowo Gibran betul-betul berkesinambungan dan berkelanjutan pembangunan yang selama ini dibangun oleh Pak Jokowi. Dengan Prabowo Gibran, Indonesia juga akan bermartabat dan betul-betul peduli dengan SDM Indonesia kita, terutama pemuda. Apalagi dengan program konkretnya, pemberian makan siang dan susu gratis, Pak. Itu akan menghidupi UMKM dan juga meningkatkan kita punya standar kualitas intelektual, kawan-kawan sekalian. Jadi hanya dua itu saja sudah sangat mewakili kenapa kita mesti memilih Prabowo Gibran. Siap berjuang? Siap berjuang? Siap berjuang? PR buat kita dua. Karena satu tadi kan kesedikitan, tiga kebanyakan. Jadi cukup dua. PR yang harus kita lakukan bersama. Ini PR yang memberitahukan kepada masyarakat informasi yang benar. Karena saat ini hoax beredar di mana-mana. Saat ini narasi dan diksi negatif selalu diarahkan ke paslon 02. Ini yang betul-betul tugas kita bersama, memberitahukan informasi yang benar kepada masyarakat. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, memberitahukan bahwa program-program Prabowo Gibran mulai dari Asta Cita, lalu program-program konkret nyata, dan 8 lagi adalah program yang mempunyai impact cepat, itu ada tertuang di Asta Cita, itu yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Bisa? Bisa? Dua itu yang harus kita sosialisasikan terus menerus. Semangat! Itu saja yang saya mau sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kita sama-sama berjuang untuk terus memenangkan Prabowo Gibran. Selamat datang. Ini berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bung Sahat Sinurat. Iya. Ini mantan aktivis GMKI yang sekarang sebagai Ketua Umum GAMKI. Mohon berdiri Bung Sahat. Sapa kawan-kawan di belakang. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Mari kita sama-sama berjuang. Sekali lagi, siapa kita? Pandawa 5. Prabowo Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.